I want nobody but you. I want nobody but you. Hello guys, welcome back to my channel Piana yang Entrepreneur. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sambil kalian duduk dan menyaksikan video dari aku, yang untuk di subscribe, like, comment, and share, maka kalian akan tahu lebih banyak lagi tentang channel aku. Jadi guys, hari ini tuh aku mau ngasih tahu kalian gimana sih caranya buat ngilangin rasa minder, nggak percaya diri, grogi saat kalian kenal sama orang lain ataupun saat kalian bicara di depan umum. Jadi kalau kalian mau tahu caranya gimana, tetap saksikan video ini sampai selesai. Jadi aku mau ngasih tahu kalian gimana caranya buat ngatasin masalah yang tadi aku bilang seperti minder, grogi, malu, nggak percaya diri, itu menggunakan kecerdasan emosi yang bagian self perception. Jadi kecerdasan emosional itu yaitu bagaimana cara kita untuk menilai, menerima dan mengelola serta mengontrol emosi yang ada dalam diri kita terhadap orang di sekitar kita. Adapun beberapa tujuan dan manfaat yang bisa kalian dapatin setelah kalian tahu tentang kecerdasan emosional dan self perception itu apa. Tujuannya sendiri yaitu kalian bisa dan tahu apa sih itu self perception, kecerdasan emosional, apa aja sih bagian-bagian dari self perception tersebut, terus gimana sih caranya kita menggunakan self perception itu untuk menghilangkan rasa grogi, minder, nggak percaya diri yang ada dalam diri kita. Manfaatnya kita jadi yang sebelumnya pemalu, grogi, minder, nggak percaya diri itu jadi berubah jadi lebih percaya diri, nggak minder lagi, nggak grogi, jadi nggak malu gitu saat kenal atau bicara sama orang lain. Jadi kita bahas satu-satu ya dari self perception. Jadi self perception itu adalah bagaimana cara kita menilai dan mengamati diri kita sendiri, baik itu dari sifat, kemampuan, perasaan, dan emosi yang terdapat dalam diri kita. Jadi self perception itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah self regard. Apa sih itu self regard? Self regard yaitu bagaimana cara kita menghargai kemampuan yang kita miliki. Contohnya, kita tuh kayak bisa menghargai kemampuan yang kita punya. Misalnya kita tuh mau melakukan sesuatu tapi kita tuh bilangnya kita nggak mampu, padahal kita tuh mampu untuk melakukan hal itu walaupun cuma sedikit. Tapi kita bisa menghargai kemampuan yang kita punya, kita tuh nggak membandingkan diri sama orang lain. Yang kedua ada self actualization. Apa itu self actualization? Yaitu bagaimana cara kita atau kemampuan kita untuk mendapatkan sebuah penghargaan dengan menggunakan kemampuan kita sendiri. Misalkan contohnya, saat kita sedang mengikuti lomba di suatu acara, kita tuh berusaha untuk memenangkan lomba tersebut menggunakan kemampuan yang kita miliki. Jadi jika kita sudah mampu untuk memenangkan suatu lomba itu dengan kemampuan kita tidak akan lagi membandingkan kemampuan yang kita miliki dengan kemampuan orang lain yang lebih di atas kita. Yang ketiga ada emotional self awareness. Apa itu emotional self awareness? Jadi emotional self awareness itu yaitu bagaimana cara kita untuk mengenali dan mengamati emosi, karakter, perasaan, motivasi yang terdapat di dalam diri kita. Sehingga jika kita mengetahui emosi, karakter, perasaan, dan motivasi yang terdapat dalam diri kita, maka kedepannya kita akan bisa mengambil keputusan yang baik dan bijak dalam kehidupan kita. Contohnya nih, misalnya ada seorang pekerja di suatu perusahaan. Dia itu udah dipecat oleh perusahaan itu, tapi dia tuh merasa nggak terima dan marah saat dia tahu dirinya tuh dipecat. Padahal alasannya dia tuh dipecat karena dia tuh sering terlambat dan tidak tanggung jawab dengan pekerjaannya. Jadi orang tersebut bisa kita katakan bahwa dia tidak memiliki emotional self awareness yang baik, sehingga dia itu langsung bereaksi ketika dia dipecat, padahal dia tahu sebenarnya bahwa dia itu dipecat karena kesalahannya sendiri. Namun dia tidak menyadari, dia malah
emosi dengan keputusan perusahaan itu. Jadi bisa kita lakukan cara untuk menghilangkan rasa minder, grogi, malu, dan gak percaya diri itu dari pembahasan tentang self perception tadi. Yang pertama, yaitu kita harus mampu untuk menghargai kemampuan dan hal lain yang kita miliki dalam diri kita. Sehingga kalau kita mampu untuk menghargai kemampuan dan hal yang kita miliki, kita nggak akan lagi merasa minder sama kemampuan dan hal yang orang lain miliki. Kedua, ketika kalian ingin mencapai sebuah penghargaan dalam hal apapun, kalian tuh harus mampu melakukannya dengan kemampuan yang kalian miliki sendiri. Kalian tuh nggak boleh merasa minder ataupun malu dan nggak percaya dengan kemampuan kalian. Kalian tuh harus percaya bahwa kalian tuh bisa untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, kalian harus mampu untuk mengatur dan mengontrol emosi yang terdapat dalam diri kita. Sehingga jika kalian mampu untuk mengatur dan mengontrol emosi kalian, kalian akan bisa mengambil keputusan yang bijak. Nggak lagi merasa malu atau nggak percaya dengan keputusan yang kalian ambil ketika kalian mampu untuk mengatur emosi yang kalian rasakan, sehingga kalian bisa mengambil keputusan yang bijak dan benar. Yang keempat, kalian harus selalu percaya bahwa kalian memiliki kemampuan dan kalian mampu untuk melakukan suatu hal dengan kemampuan yang kalian miliki. Maka kalian tidak akan lagi merasa minder, grogi, nggak percaya dengan apa yang sudah kalian lakukan dengan kemampuan kalian sendiri. Yang kelima, kalian harus mampu untuk menjalin suatu hubungan yang baik dengan orang di sekitar kalian. Maka ketika kalian mampu untuk menjalin suatu hubungan yang baik dengan orang di sekitar kalian, maka intinya kalian tidak akan lagi merasa minder, grogi, nggak percaya diri untuk kenal atau melakukan interaksi dengan orang lain. Finally guys, segitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan setelah kalian mendengarkan dan melihat video ini, kalian nggak lagi minder, grogi, malu, nggak percaya diri saat kenal sama orang lain maupun saat kalian bicara di depan umum. Tapi kalian harus tetap stay tune di channel aku, karena aku bakalan upload terus video-video terbaru di channel aku. Bagi kalian yang udah menonton dan stay tune terus di channel aku, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.